di hidung, kemudian juga sel-sel yang ada pada tubuh kita, organ-organ di dalam tubuh kita, itu semua adalah materi. Jadi kalau dikatakan manusia itu adalah materi, iya. Manusia itu adalah madah atau materi. Memang faktanya manusia materi. Ini merupakan pemikiran. Ini merupakan mafhum. Ya. Mafhum itu berarti pemahaman yang memang faktanya begitu. Jadi suatu konsep, suatu pemikiran itu bisa dikatakan mafahim, bisa disebut sebagai sebuah persepsi, kalau memang konsep tersebut atau pemikiran tersebut sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan faktanya. Kalau dikatakan bahwa manusia adalah materi, ya betul, manusia adalah materi. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah yang goib, kan tidak. Manusia adalah materi, bisa diindra, ya, bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium, bisa kemudian dirasa, ya, bisa juga didengar, gitu ya, gerakan-gerakan manusia dan sebagainya. Jadi manusia itu kalau kita lihat pada diri kita sendiri itu adalah materi. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, ini harus dibuktikan dulu. Apakah betul manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani? Ya, kalau disebut jasmani itu adalah fisik, materi tadi, maka betul manusia itu adalah jasmani, artinya terdiri dari anggota tubuh, anggota fisik yang berupa materi, itu betul. Tapi kalau dikatakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, nah harus didefinisikan apa yang maksud dengan rohani di sini. Apakah rohani ini maksudnya adalah ruh, nyawa? Apakah rohani ini adalah kesadaran diri kepada Allah? Artinya sisi kedekatan sisi keagamaannya manusia. Ya, karena rohani itu atau ruh sendiri kan dalam definisinya ini ikhtilaf. Ya. Harus dibuktikan dulu apakah memang manusia itu terdiri dari jasmani, dalam konteks ini adalah jasad, kemudian rohani ini adalah ruh atau nyawa, maka perlu diperhatikan. Nah, kalau berkait dengan ruh, ya, kita perhatikan ruh. Ruh pada nyawa, ruh atau nyawa, ya, manusia itu memang terlihat oleh kita bahwa manusia itu memiliki nyawa atau tidak ketika manusia itu bisa bergerak. Ya, bergerak di sini dalam pengertian bergerak anggota tubuhnya atau bergerak anggota atau organ tubuh lain. Ya, karena bisa saja orang yang bernyawa itu dari sisi anggota fisiknya, anggota luarnya, organ luarnya itu tidak bergerak, tetapi organ dalamnya masih bergerak. Ya. Orang yang koma misalkan, itu secara organ luar itu kan mati, dalam pengertian tidak bergerak. Tapi organ dalamnya, apakah itu jantungnya, apakah hatinya, itu kan masih bergerak. Itu menunjukkan bahwa manusia yang masih memiliki nyawa itu ditunjukkan dengan tanda-tanda bergeraknya tubuh manusia, baik organ luar maupun organ dalam. Ini mencerminkan adanya ruh atau nyawa dalam tubuh manusia. Ini bisa difahami bahwa manusia mempunyai nyawa. Hanya saja, ya, substansi ruh atau nyawa tersebut hanya bisa difahami sebatas itu saja, tidak lebih dari itu. Ya, jadi yang namanya nyawa itu sudah, ruh itu udah hanya didefinisikan sebagai nyawa, itu sudah cukup sampai situ. Maksudnya manusia hanya bisa menjangkau sampai situ. Ya, dan itu bisa diindra oleh kita. Kita bisa menentukan ketika orang itu mati, tidak berarti orang itu tidak punya nyawa lagi, sudah tidak punya ruh lagi, gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani itu demikian? Kalau yang dimaksud bahwa manusia itu terdiri dari jasmani, yaitu jasad fisiknya, organ tubuhnya, ditambah ruhani, ruh itu di situ, ruhani itu maksudnya adalah nyawa, maka benar. Jasmani dan ruh, mungkin begitu. Yaitu nyawa pada saat nyawa pada manusia. Baik, ya. Nah, apa bedanya antara nyawa ya dengan ada istilahnya itu ada al-hayah, ada sirul hayah. Jadi kalau al-hayah itu adalah nyawa. Setiap makhluk hidup itu memiliki nyawa. Apakah manusia, hewan, tumbuhan, sel itu punya nyawa, punya ruh. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah
Hewan itu bisa berlari, bergerak, ya, bisa hidup. Kemudian juga tumbuhan juga punya potensi untuk tumbuh terus, ya, mencari makanan, mencari minuman. Berarti dia punya istilahnya ruh. Ya. Tetapi kalau disebut bahwa manusia itu memiliki apa namanya sirul haya atau rahasia kehidupan, yang memiliki rahasia kehidupan hanya dua, yaitu adalah manusia dan hewan. Karena manusia hewan bisa bergerak pindah kan, kalau tumbuhan kan tidak, dia tetap di situ. Gitu ya. Itu disebut dengan sirul haya, rahasia kehidupan disebutnya, sirul haya. Nah, inilah kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu merupakan urusan Allah, urusan Tuhanku. Dan kalian tidak akan diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Nah, jadi ruh itu tadi terbatas kepada nyawa, sudah. Nah, dengan demikian manusia hanya bisa memahami bahwa dirinya mempunyai ruh terbatas pada tanda-tanda yang diketahui secara fisik melalui ada tidaknya gerakan tubuh. Dengan kata lain, manusia mempunyai ruh karena dia masih kelihatan bergerak. Ya, ini bisa dipahami. Ya, jadi tanda-tanda orang memiliki ruh, memiliki nyawa adalah dengan bergerak. Berarti ketika tidak bergerak, maka orang itu sudah tidak memiliki ruh atau sudah tidak memiliki nyawa. Baik yang bergerak itu adalah organ luarnya ataupun organ dalamnya. Nah, ketika ruh ini merupakan bagian yang tidak nampak, ya. Jadi ruh sendiri kan tidak hal gaib ya. Tidak bisa kita lihat. Jadi ruhnya sendiri nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita indra ruhnya itu. Tapi kalau tanda-tanda orang itu memiliki ruh itu bisa kita indra dengan gerakan tadi. Tapi kalau ruhnya sendiri, zat ruhnya itu seperti apa bentuknya, kita kan tidak tahu. Makanya kemudian kita tidak bisa katakan bahwa hantu itu adalah ruh, misalkan. Hantunya macam-macam bentuknya. Yang apa kan hantu yang paling banyak di Indonesia. Ada pocong, ya, ada kuntilanak lah, ada genderuwo, ada tuyul. Nanti ada pocong jadi kuntilanak, kuntilanak jadi pocong. Ya, sampai saking kreatifnya ada istilah pocong kesurupan. Udah mau pocong kesurupan lagi, yang nyurupin siapa? Ini memang keren ya. Nah, jadi tidak bisa. Berarti itu khayali saja. Yang namanya hantu-hantu itu khayali. Makanya hantu itu diidentikan dengan cara bagaimana orang itu mati kan. Karena asumsinya orang yang mati, kemudian ruhnya kan pergi. Nah, ruhnya itu bisa berbentuk macam-macam. Ya. Nah, kalau jin, ya jin memang ada. Ya, itu bukan karena kita bisa mengindranya, tetapi karena disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa jin itu memang ada. Kita harus meyakini. Ya, karena jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ruhani sebenarnya? Nah, ruhani ini sebenarnya bukan definisinya bukan nyawa, ya. Jadi ruhani ini adalah idrok silabillah. Nah, jadi ruhani itu adalah idrok silah billah, kesadaran diri akan hubungannya dengan Allah. Nah, jadi manusia itu secara apa namanya? Tidak secara otomatis memiliki idrok silabillah. Ya, gitu ya. Jadi secara otomatis manusia itu tidak memiliki idrok silabillah. Berarti sebenarnya manusia itu tidak otomatis memiliki aspek rohani. Karena rohani itu harus didapatkan, harus dicapai. Ya, harus melalui kesadaran diri. Ya, kan banyak orang yang tidak sadar kan dengan adanya Allah. Dalam pengertian hubungan dia dengan Allah. Kalau meyakini bahwa Allah itu ada, iya. Tapi dalam ketika maksiat itu kan sedang lupa dia dengan Allah, gitu kan? Itu berarti kan idrok silabilahnya nggak jalan. Artinya apa kesadaran diri akan hubungannya dia dengan Allah tuh nggak jalan. Ketika dia bermaksiat, ketika dia menyimpang dari aturan Allah, itu idrok silabilahnya nggak jalan. Artinya dia tidak sadar bahwa dirinya itu sedang diawasi oleh Allah. Ya. Dia tidak sadar. Makanya dia melakukan dosa maksiat.
Nah, orang yang senantiasa memiliki idrok silabilah yang kuat, dia akan senantiasa berusaha menghindar dari kemaksiatan. Berarti idrok silabilahnya itu sedang kuat. Jadi hubungan dia dengan Allahnya sedang kuat. Itu namanya aspek ruhani. Nah, maka dengan demikian, karena aspek rohani ini adalah kesadaran diri akan hubungannya dia dengan Allah, berarti hanya dimiliki oleh kaum muslimin saja. Ya, jadi kaum muslimin itu memiliki yang namanya ruhani, aspek ruhani. Apakah semua kaum muslimin? Ya, semua. Ya, yang sedang tidak maksiat. Tapi ketika dia maksiat, berarti idroksilabilahnya sedang pergi. Jadi kesadaran diri akan hubungan dengan Allah sedang hilang. Sesekali nanti muncul lagi. Ya. Ketika diingatkan oleh ustadznya, misalkan, muncul lagi tuh kesadaran diri dengan Allah. Tapi ketika tidak diingatkan, dia lupa lagi, maksiat lagi, melakukan kesalahan lagi, dan sebagainya. Itu adalah manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan idrok silabillah, yaitu aspek ruhani. Nah, bagaimana cara mendapatkan idrok silabillah? Tentu bukan dengan cara yang sangat mudah. Ya. Ini harus didapatkan dengan cara mengkaji Islam, dekat orang-orang soleh, ya, senantiasa mengikuti aturan Allah. Ya. Ini banyak godaan. Ya, banyak godaannya, baik godaan dari setan berbentuk jin ataupun setan berbentuk manusia. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan idroksilabillah? Itu bisa melihat diri kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendorong itu. Misalkan dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk mengenal diri kita sendiri. Misalkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, fi anfusikum itu pada diri kalian sendiri, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Tidakkah kamu memikirkan bahwa pada diri manusia itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang seharusnya akan meningkatkan idroksilabillah kita. Misalkan dengan melihat tubuh kita, ya, mata kita, itu kan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata yang luar biasa, yang bisa melihat bermacam-macam warna, ya, yang bisa melihat berbagai macam bentuk, yang masya Allah itu bisa dengan model seperti ini gitu ya, tertahan dari debu dengan adanya alis, dengan adanya bulu mata dan sebagainya. Gitu kan. Kemudian hidung, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung, ya. Ada bagian-bagian yang menjaga debu agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Ya. Adanya bulu-bulu hidung yang menjaga dari debu, makanya upil itu kan debu, debu kotoran luar yang masuk ke hidung kemudian diproses jadi kotoran, ya, dibuanglah sama kita. Itu kan prosesnya masya Allah. Ini kekuasaan Allah. Kemudian juga bulu-bulu kita yang ada di tubuh kita kan macam-macam, ada bulu rambut, ada bulu alis, bulu mata, bulu telinga, bulu kumis, bulu jenggot, ya. Dan semua bulu, dan masing-masing bulu punya ketentuan yang berbeda-beda. Ada bulu yang diizinkan untuk panjang-panjang banget seperti bulu rambut misalkan, kan boleh panjang. Dia bisa panjang sampai berapa? Sepanjang-panjangnya. Tapi yang namanya bulu mata, bulu alis, bulu telinga, bulu hidung, itu kan dibatasi panjangnya. Ya, dibatasi panjangnya. Bayangkan kalau semua bulu nggak dibatasi panjangnya. Wah, betapa tubuh kita tuh akan panjang bulu-bulunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membatasi, ya, panjang batas panjang daripada masing-masing bulu. Ini kekuasaan Allah. Ya. Apalagi kalau kita melihat sistem pernafasan manusia, sistem pencernaan manusia, sistem reproduksi manusia, masya Allah, ya, betapa semuanya sangat komplit, ya, sangat sempurna, gitu kan. Ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dibangun idroksilabillah tadi. Ya, dengan demikian kita bisa berpikir, oh iya, ya Allah tuh menciptakan kita dengan sesempurna mungkin gitu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Mu'minun itu kan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna, gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik takwim, sebaik-baik bentuk, ya, sebaik-baik penciptaan, ya. Karena memang kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu bentuk-bentuknya, peralatan-peralatan itu kan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, yang menciptakan semua. Belum lagi kita kemudian didorong oleh Allah untuk melihat alam semesta.
Misalkan dalam surah Ali Imran ayat 190 misalkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Masyaallah. Ya, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit. Jadi langit aja kalau kita lihat tuh banyak sekali ciptaan Allah yang luar biasa. Bintang-bintang yang kelap-kelip tiap malam, ya, ketika cahaya ketika suasananya cerah. Kemudian ada awan-awan yang senantiasa bergeser dari kanan ke kiri, dari utara ke selatan, yang suka mengalirkan airnya. Kemudian juga bulan, ya, yang senantiasa menyinari ketika malam hari, ada matahari dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. As-samawat ini maknanya apapun yang ada di atas, baik awan, langit, ya, bulan, bintang, dan planet-planet yang lain, itu kan Masya Allah, kekuasaan Allah. Ya, semuanya berputar, berotasi di jalurnya masing-masing. Ya, tidak ada yang tubrukan, ya, Masya Allah. Kan ini pengaturan yang luar biasa. Dengan periodisasi yang sempurna, gitu kan. Ini adalah segala sesuatu yang ada di langit. Ya, ini menuntun kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-samawat dengan segala macam isi yang luar biasa. Ini menjadi perenungan. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah, maka lihatlah alam semesta ketika di malam hari. Nah, gitu. Tidak apa-apa sesekali camping, ya, melihat ke atas, tafakur alam, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Ya. Kemudian wal ardi, dan juga di muka bumi. Coba kita lihat di alam semesta di muka bumi ini banyak tumbuhan, hewan. Ya, kalau kita lihat flora fauna itu, kadang-kadang yang rajin itu kan National Geographic. Itu suka ada hewan-hewan yang kita tuh nggak tahu. Ada hewan asing ternyata di bawah laut, itu ada hewan asing yang kita nggak tahu bentuknya bagaimana, itu ada diperlihatkan di situ. Ya, ada. Kemudian juga perilaku hewan yang unik, kadang-kadang lucu, gitu kan. Seperti perilaku hewan berang-berang gitu. Siapa yang memerintahkan berang-berang bikin bendungan? Bendungannya juga kadang-kadang Masya Allah kuat gitu ya. Bisa gitu. Menebang pohonnya, kemudian menggeret-geret batangnya sampai kemudian ke sungai dan dibendung beramai-ramai. Dengan ekornya yang tipis dia menempeli bendungannya dengan pasir dan sebagainya. Ini siapa yang memerintahkan mereka seperti itu? Ya, tentu masing-masing hewan punya polanya beda-beda, punya habitnya beda-beda, punya kebiasaannya berbeda-beda. Nah, siapa yang mengatur itu semua? Ya, coba kalau kita lihat, ya, lebah, Masya Allah, kan lebah itu madunya bisa kita manfaatkan. Ya, sarang lebahnya itu betul-betul heksagonal, bentuk yang paling paling fungsional gitu. Setiap sudutnya pasti tergunakan dan memuat banyak isinya kan. Heksagonal itu kan semua sudutnya terpenuhi. Coba kalau lingkaran semua, pasti ada sisi lain yang kecil lubangnya. Tapi kalau heksagonal semuanya ke bawah. Gitu. Ya, semuanya itu terpakai, istilahnya. Tidak ada ruangan yang kosong. Tidak ada ruangan yang tidak terpakai. Dan dengan bentuk yang heksagonal bisa memuat banyak. Nah, tentu beda dengan kalau bentuknya kotak, persegi panjang, itu beda. Apalagi lingkaran. Pasti ada sisi-sisi yang itu tidak terisi, kosong di situ. Ini Masya Allah, ya, berarti kan siapa yang mengajari mereka? Ya. Proses penyerbukan hewan oleh tumbuhan oleh hewan itu kan siapa yang memerintahkan burung itu untuk hinggap di pohon ini, di putik sari ini, kemudian terbang ke pohon yang perempuannya misalkan. Nah, itu kan Allah yang mengatur semua. Angin yang menerbangkan sebuk sari sehingga nempel ke tanaman yang perempuannya dan sebagainya. Jadi di muka bumi ini banyak sekali, ya, makhluk-makhluk Allah yang seharusnya membuat kita makin dekat dengan Allah, makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah wakhtilafil laili wan nahari, perbedaan malam dan siang, di mana siang dan malam tak pernah ketemu. Ya, malamnya malam, siangnya siang. Ya, jadi Masya Allah, ini bagaimana coba proses perubahan itu? Ini kan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan ketika Fir'aun, ya, menantang Nabi Musa, ya, bahwa tunjukkan bahwa Tuhanmu itu
segala-galanya. Maka Musa mengatakan, Tuhan Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dan bisa mematikan makhluk. Kemudian Firaun dengan gagahnya mengatakan, saya juga bisa kalau begitu. Ya, pengawal datangkan 2 tahanan, ya. Yang satu saya perintahkan, bunuh dia, maka matilah dia. Yang satu biarkan dia hidup. Ini saya juga Tuhan, saya bisa mematikan dan bisa membiarkan hidup makhluk atau manusia yang ada di hadapan dia. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Nah, apakah Anda bisa membalikan dari barat ke timur? Firaun tidak bisa apa-apa. Ini Masya Allah, ini kan dialog-dialog yang bisa meningkatkan iman. Harusnya. Makanya orang-orang yang menutup dirinya lah, yang ketika melihat perubahan siang dan malam ini, harus yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang menutup diri lagi nggak bisa, nggak ngefek istilahnya. La ayati liulil albab, ini ada tanda-tanda liulil albab. Nah, itu catatannya liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau memikirkan, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang malas mikir nggak nyampe itu. Atau orang-orang yang nggak mau pikir macam-macam, mau nggak pikirin istilahnya, dia cuek. Ya nggak bakal nyampe keimanan itu, nggak bakal nyampe idroksilabilah itu. Nah, dari sini juga jelas bahwa idroksilabilah itu akan nyampe bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang ingin sadar. Bagi orang-orang yang nggak mau berpikir, yang nggak mau sadar, dia tidak akan mendapatkan idroksilabilah, tidak akan mendapatkan kesadaran diri hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa lagi orang-orang yang akan mendapatkan idroksilabilah ini adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah baik ketika kondisi berdiri ataupun dalam kondisi duduk. Ya. Dan wa'ala junubihim, dan memikirkan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang ingin bertobat, yang ingat dengan dosa-dosanya, dan dia berharap Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan dia yang senantiasa memikirkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia menyimpulkan ternyata tidak ada satupun makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan batil, ya, dengan batil itu berarti dengan jelek, ya, dengan tidak ada manfaatnya. Pasti setiap makhluk Allah itu ada manfaatnya, ada hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina adzabannar, maka maha suci Engkau ya Allah, faqina, maka jagalah kami adzabannar, dari azab api neraka. Bagi orang-orang yang tidak ingin memiliki idroksilabilah, maka dia akan mendapatkan adzabannar. Ya, azabnya neraka. Nah, inilah ayat yang menunjukkan bahwa idroksilabilah itu, kesadaran diri kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah adalah bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berzikir, orang-orang yang senantiasa ingat dengan dosa-dosanya, orang-orang yang senantiasa menyatakan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang batil, yang sia-sia. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan idroksilabilah. Sedangkan bagi orang-orang yang ingin seperti itu, maka dia diancam oleh Allah akan mendapatkan azabnya api neraka, karena dia tidak mau sadar bahwa dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata Allah tuh ingin bangun relate sama kita gitu loh. Ingin bangun relasi sama kita. Kita malah menolaknya. Kan ini salah sendiri gitu ya. Kita ini maunya banyak gitu kan. Tapi perintah Allah kita nggak lakukan optimal. Sholatnya masih bolong-bolong, ya, naudzubillah min dzalik. Insyaallah ya teman-teman di sini nggak ada yang bolong-bolong ya. Terutama sholat wajib, ya, maktubah itu wajib. Puasanya, ya. Maka kalau kita merujuk dalam kitab Syarhul Asbab, ya, Syarhul Asbab Asrah, jadi ada 10 ya, sebab kita menjadi kekasih Allah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu disebutkan ada 10 sebab, ya, yang menyebabkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita levelnya masih level mencintai Allah, kan ada mencintai Allah, yang kedua level dicintai oleh Allah. Jadi kalau mencintai Allah itu belum tentu Allah cinta sama kita. Berarti levelnya itu belum berbalas, cinta belum terbalas. Dia mencintai Allah, kemudian dicintai Allah. Nah, jadi istilahnya itu kalau mencintai Allah kan seperti muhib. Ya, muhib itu orang yang mencintai Allah, muhibullah. Ya, tapi kalau orang yang dicintai disebutnya mahbub, yang dicintai, mahbub billah atau mahbub minallah. Nah, tentu kita ingin
menjadi hamba yang muhib, mencintai Allah, juga mahbub yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita biar cintai Allah? Ya, kalau kita ingin mencintai Allah, kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah, itu dengan cara melaksanakan setiap kewajiban. Apakah itu puasa wajib, ya, apakah itu kemudian sholat yang wajib, apakah sedekah yang wajib seperti zakat misalkan, ibadah yang wajib lain seperti haji bagi yang mampu. Itu berarti kita sedang berusaha menjadi hamba yang mencintai Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin menaikkan level menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka lakukanlah yang sunnah-sunnah, yang nawafil, yang nafilah. Ya, apakah itu sholat tahajud, sholat duha, ya, apakah itu sholat saum sunnah, ya, apakah itu kemudian tilawatil Quran, ya, apakah kemudian juga sedekah sunnah. Nah, itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai benteng juga. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, maka Allah akan menjadi tangannya kita. Allah akan menjadi matanya kita. Allah akan menjadi kakinya kita. Allah menjadi mulutnya kita. Maksudnya apa? Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita akan senantiasa bergerak, ya, tidak sembarangan. Ya, akal kita akan menuntun tubuh-tubuh tadi yang disebutkan itu hanya melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah senantiasa akan menjaga diri kita dari kemaksiatan. Coba bayangkan, ya. Allah yang menjaga kita dari kemaksiatan. Ya. Ketika kita mau maksiat itu Allah seolah-olah seperti membatalkan gitu. Menyulitkan kita untuk melakukan maksiat. Ketika kita sulit melakukan kemaksiatan, berarti sesungguhnya Allah sedang menjaga kita. Misalnya nih, saya mau maksiat nih. Batal, nggak jadi. Nggak jadi, berarti Allah menjaga kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita mau melakukan kemaksiatan, Allah jaga kita dengan membatalkan perbuatan itu. Ya. Misalnya ya, ada orang yang udah pusing, stres dia. Ya, banyak hutang. Akhirnya mau tidak mau dia harus pinjam ke bank untuk bayar hutang itu. Ketika dia mau pinjam ke bank, banknya tutup. Ketika dia mau pinjam ke bank, misalkan syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Ketika dia mau meminjam ke bank, kok susah banget nih mendapatkan tanda tangan RT RW misalkan. Pokoknya semua cara-cara itu susah banget, nggak bisa. Ya, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk melindungi kita semua agar tidak melakukan kemaksiatan, agar kita tidak menggunakan dana riba itu. Nah, tetapi ketika kita dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, khawatirnya Allah berlepas diri dari kita. Dalam artinya sudah, Anda mau maksiat silahkan saja. Ya, jadi sudah tidak mau menjaga kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka perbanyaklah ibadah-ibadah nawafil, ya, yang nafilah tadi atau mandubah tadi, insyaallah Allah akan menjaga kita semua insyaallah. Amin ya Allah. Nah, kembali ke materi. Jadi sebenarnya manusia itu apa? Manusia itu adalah terbentuk dari yang namanya jasad atau materi ditambah dengan ruh atau cukup sampai situ. Ya, jadi jasmani dan ruh, dari sisi bahwa manusia terbentuk dari situ. Ruh itu ya hanya sebatas nyawa saja sudah cukup. Nah, tetapi yang namanya ruhani itu aspek luar, ya, sesuatu yang harus didapatkan, harus diusahakan, dan hanya orang-orang beriman sajalah yang akan mendapatkannya. Berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau imannya salah seperti orang Nasrani, Yahudi, Konghucu dan sebagainya, mereka tidak punya idrok silabilah. Ya, Tuhannya aja beda mereka makan. Atau Tuhannya banyak. Tuhan utamanya mungkin sama, tapi Tuhannya dibanyakin sama mereka. Disebut dengan orang-orang musyrik. Membanyakkan Tuhan. Itu idrok silabilah itu hanya dimiliki orang beriman. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, tinggal bagaimana caranya kita mendapatkan tadi idrok silabilah tadi. Ya. Dengan cara pertama, ya, senantiasa melihat diri kita. Melihat kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Melihat kuasanya Allah, ya, kebesaran Allah pada diri manusia kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat, ya, menyaksikan, mentafakuri alam semesta. Ya, alam semesta yang ada di langit, yang ada di bumi, pergantian siang dan malam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa ingat dengan dosanya, ya. Kemudian memikirkan tentang apa, senantiasa berpikir baik ketika berdiri ataupun juga ketika duduk. Ya, ini 4 ya cara agar kita mendapatkan
idroksilabilah, mendapatkan kesadaran diri akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua terkait dengan potensi kehidupan manusia. Ya, manusia itu secara potensi itu memiliki potensi yang sama. Jadi manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman sekarang itu sama saja, memiliki potensi yang sama. Yang berbeda itu adalah dari sisi sarana prasarana, kemudian digunakan, kemudian teknik pemenuhan yang berbeda. Tapi dari sisi hakikatnya manusia itu sama saja, tidak ada bedanya. Secara simpelnya begini, bahwa pada zaman Nabi Adam manusia itu kan butuh makan. Zaman sekarang juga butuh makan. Zaman Nabi Adam awal misalkan mereka butuh istirahat, butuh tidur, ya kita juga sama. Zaman sekarang manusia juga butuh tidur, butuh istirahat. Ya. Dulu orang-orang zaman dulu mereka butuh misalkan hubungan ya dengan lawan jenis, ya sama. Sekarang juga sama. Ya, baik laki-laki atau perempuan memiliki kebutuhan itu, kebutuhan berhubungan dengan lawan jenisnya. Kemudian bahwa orang-orang zaman dulu perlu yang namanya eksistensi, maksudnya kehormatan. Zaman sekarang juga sama. Orang butuh hormat, butuh kehormatan, butuh kemuliaan. Ya, disebut dengan iffah wal izzah. Ya. Jadi hakikatnya manusia itu sama saja. Ya bedanya tadi dari sisi sarana prasarana. Kalau dulu mungkin masaknya pakai batu dan kayu misalkan ya. Kalau sekarang ada kompor macam-macam. Ada kompor pakai sinar, ada kompor pakai gas, kompor pakai macam-macam lah sekarang. Oven lah, listrik lah macam-macam. Dulu mungkin teknik penyajiannya bumbunya cuman nggak ada bumbu macam-macam. Sekarang bumbunya banyak. Gitu. Jadi itu teknis saja. Ya, teknis. Tapi hakikatnya sama saja. Maka potensi manusia itu sama sejak zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, potensi itulah disebut dengan taqatul hayawiyah. Ya, jadi potensi kehidupan. Jadi manusia itu memiliki taqatul hayawiyah, potensi kehidupan. Di mana taqatul hayawiyah ini manusia itu sama dengan hewan. Ya. Taqatul hayawiyah manusia itu sama dengan taqatul hayawiyah hewan. Apa saja? Nah, pertama adalah manusia itu memiliki yang namanya hajatul udwiyah. Ya. Yang disebut dengan kebutuhan jasmani. Hewan juga punya yang namanya hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang senantiasa ada pada diri manusia, itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, itu minimal sakit, maksimal mati. Ya. Dan dorongannya itu harus dorongannya dari dalam manusia. Contohnya seperti makan, kebutuhan makan, ya, kebutuhan minum, kebutuhan untuk istirahat, ya, kebutuhan untuk BAK, BAB gitu ya, untuk berkeringat, itu adalah hajatul udwiyah. Jadi kebutuhan jasmani. Ini sama, hewan juga punya begitu. Dan dari zaman dulu juga sama, manusia juga butuh begitu. Ya. Ini disebut dengan hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani. Itu yang pertama, bahwa manusia itu punya itu. Punya potensi kehidupan yang berupa kebutuhan jasmani. Harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia sakit. Ya, atau mati lah. Kalau nggak percaya, coba aja nggak makan selama sebulan. Setelah sunatullahnya, dia kalau nggak sakit, ya mati. Sebulan. Ini adalah hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani. Nah, selain hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani, manusia juga punya yang namanya goroiz. Ya. Goroiz itu adalah naluri. Ya, jadi naluri. Naluri apa? Ada 3 naluri. Ya, yang pertama itu naluri untuk eksis. Ya. Naluri eksistensi diri. Yang disebut dengan gorizatul baqa. Manifestasinya bisa berupa keinginan untuk kaya, ingin terhormat, ingin punya jabatan, ingin nilainya bagus, marah kalau diledek, ya. Marah kalau kita misalkan dihina, ya. Menangis karena takut misalkan, atau apa, itu adalah gorizatul baqa namanya, gorizatul baqa atau naluri untuk eksistensi diri, ya. Naluri untuk menjaga diri, eksis pokoknya. Ini adalah gorizatul baqa.
Hewan juga punya gorizah baqo. Kalau nggak percaya coba aja, ada anjing, antum gangguin anjing, pasti anjing itu ngejar. Itu berarti anjingnya nggak mau diganggu. Ya, punya gorizah baqo. Anjing juga dia apa namanya punya area kekuasaan biasanya. Ditandai dengan dikencengin kan begitu. Kalau dia kencing di situ berarti menandai area kekuasaan. Dan dia akan merasa marah ketika ada hewan lain datang ke situ, ke area kekuasaannya. Saat kucing jantan terutama. Dia kencingin tuh area kekuasaannya. Kalau ada kucing jantan masuk ke situ, wah dia marah. Nah, berarti dia punya gorizah baqo, punya naluri apa namanya eksistensi diri, gitu ya. Itu yang pertama, gorizatul baqo. Yang kedua, gorizatun nau. Ya, manusia itu punya yang namanya naluri untuk melestarikan keturunan. Ya, melestarikan keturunan ini manifestasinya bisa dengan menyukai lawan jenis atau sayangnya orang tua kepada anak-anaknya, sayangnya anak kepada orang tuanya. Itu adalah gorizatun nau, ya, atau naluri melestarikan diri. Gorizatun nau. Maka wajar sebenarnya seorang laki-laki menyukai perempuan. Karena fitrah manusia. Perempuan menyukai laki-laki. Itu fitrah manusia. Nah, kalau ada laki-laki yang menyukai laki-laki secara jinsi itu berarti tidak sesuai fitrah manusia. Menyimpang. Atau perempuan suka sama perempuan. Itu juga menyimpang. Tidak sesuai fitrah manusia. Karena tujuan daripada gorizah nau ini, naluri untuk seksual ini adalah untuk melestarikan keturunan. Artinya berkembang biak. Itu tujuannya berkembang biak, melestarikan keturunan. Ya bayangkan kalau misalkan sesama jenis dilegalkan, manusia akan punah. Ya karena nggak mungkin kan laki-laki sama laki-laki bisa melahirkan. Emang gimana mau belah diri gitu? Nggak mungkin. Aneh makanya manusia itu udah menyimpang dari fitrahnya. Ya, bukan penyakit itu, penyimpangan. Bukan penyakit, itu penyimpangan. Namanya penyimpangan berarti nggak sesuai fitrah manusia. Dan pasti akan membawa kerusakan. Sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai dengan fitrah manusia, pasti akan merusak. Akan merusak, menghancurkan. Makanya Islam itu melarang itu dengan larangan yang sangat tegas. Bahkan hukumnya pun keras. Karena tidak sesuai fitrah manusia dan memang perbuatannya menjijikkan. Istilahnya begitu. Fahisyah. Ya. Ini gorizatun nau. Kemudian yang ketiga gorizatut tadayun. Ya, naluri untuk beragama. Jadi manusia itu hakikatnya itu mencari Tuhan. Ya, pasti mereka mencari Tuhan. Ya, mencari yang namanya yang bisa disembah, mencari yang menjadi tempat perlindungan dia, tempat bergantungnya dia, itu begitu. Itu punya namanya gorizatut tadayun. Ya, naluri untuk mencari Tuhan, mencari penyembahan, mencari ketaatan, mencari tempat untuk bergantung dan sebagainya. Ini adalah gorizatut tadayun. Manusia, hewan juga punya gorizatut tadayun. Ya. Dengan cara apa mereka gorizatut tadayunnya? Dengan cara berzikir. Ya, atau tunduk kepada aturan Allah terkait dengan hewan, makhluk-makhluk yang lain. Nah, itulah itu potensi hayat. Toqatul hayawiyah. Ya, toqatul hayawiyah itu berarti ada dua tadi ya. Yang pertama adalah hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah gorois atau naluri. Nah, jadi itu adalah toqatul hayawiyah, potensi kehidupan. Ya, ada pertama hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah apa tadi gorois ya atau dorongan naluri. Ya, gorois itu sendiri dibagi tiga tadi. Ada gorizatul baqo, ada gorizatul nau, ada gorizatul tadayun. Ya, ini adalah potensi manusia. Manusia sejak zaman dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Sama semua potensinya punya. Ya. Nah, yang kedua ada namanya selain gorois, ada yang disebut dengan toqatul insaniyah. Kalau yang tadi toqatul hayawiyah itu dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh hewan. Tapi kalau yang kedua toqatul insaniyah, ini potensi khas manusia. Ya. Toqatul insaniyah itu hanya dimiliki oleh manusia. Berarti apa yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh yang lain, itu adalah akal. Manusia itu punya akal.
akallah yang kemudian menjadi potensi spesial, potensi manusia spesial yang dimiliki hanya oleh manusia, ya, dan juga jin. Jin punya akal. Ya. Kenapa jin punya akal? Karena termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Nah, proses menyembah itu kan harus ada penyampaian hukum, penyampaian aturan, bagaimana cara menyembah yang benar, bagaimana cara ibadahnya dan sebagainya. Maka yang bisa menerima itu adalah orang-orang yang berakal atau makhluk yang berakal. Ya, maka jin itu juga berakal, manusia juga berakal. Makanya jin itu pinter. Kenapa pinter? Karena satu punya akal, yang kedua hidupnya abadi istilahnya. Ya, kan ya, minta permintaannya iblis itu ketika diusir dari surga itu, minta agar dia dan keturunannya dihidupkan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Maka pengalamannya banyak. Goda manusia itu kan seperti tadi dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, gitu ya, bahwa setan itu kan sebenarnya sifat. Jadi dari kata syatona. Syatona itu adalah sesuatu yang memalingkan dari penyembahan kepada Allah. Ya. Jadi apapun yang bisa memalingkan kita dari Allah itu adalah disebut syaitan. Nah, yang namanya syaitan itu bisa dari manusia, bisa dari jin, ya, bisa juga dari benda-benda lain. Pokoknya apapun yang bisa memalingkan kita dari Allah itu disebut syaitan. Ya. HP juga bisa jadi syaitan. Kalau ternyata HP itu memalingkan kita dari Allah. Apalagi game, ya, itu jadi syaitan juga. Nah, kalau manusia jadi setan gimana? Ya manusia yang berusaha memalingkan kita dari Allah. Itulah setan yang dalam bentuk manusia. Kalau jin, ya jin juga itu. Yang membisik-bisikan. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya, jin juga bisa bisik-bisikin gitu ya. Kalau sholat bikin kita ragu, udah wudu apa enggak wudu gitu kan. Itu tuh setan dalam berbentuk jin, ya, yang mengganggu kita. Nah, jadi yang kedua itu adalah akal. Itu potensi yang dimiliki oleh manusia yang khas, yang tidak dimiliki oleh hewan, ya, juga tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, akal itulah yang nanti akan mengarahkan kebutuhan jasmani dan mengarahkan kebutuhan naluri. Jadi tadi yang namanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri itu senantiasa mendorong manusia untuk dipenuhi. Nah, makanya kemudian akal yang mengarahkan. Dipenuhi dengan cara apa, bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita akan siapkan slide untuk membahas tentang bagaimana proses, ya, manusia itu, proses bagaimana manusia berpikir, memenuhi kebutuhannya sehingga terbentuk amal. Ya, nanti kita lihat ke depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga bisa dipertemukan lagi di pekan yang akan datang. Tapi mungkin demikian pada kajian kita pada hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa bertanya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Ini sudah ada Ustaz yang pertama. Di era digitalisasi ini sangat mudah sekali mengakses segala macam informasi atau gaya hidup yang tidak baik, terutama terkait dengan LGBT yang sering dipertontonkan di media dan dianggap sebagai hal yang wajar dan diperbolehkan. Dan kita sebagai muslim harus bersikap bagaimana untuk menyuarakan penolakan terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya izin bertanya, kalau hidroksilabilah itu konteksnya ke diri sendiri apa bisa juga untuk keluarga, Ustaz? Biar sama-sama meningkatkan hal yang satu ini di keluarga gitu. Ya, memang ya di era komunikasi saat ini ya, anak-anak itu kadang sudah bisa akses macam-macam. Makanya kalau menurut saya anak-anak yang belum tiba waktunya jangan dikasih akses HP. Apakah itu game online gitu ya, atau tontonan YouTube gitu ya. Kecuali kalau ditemani lah. Maksudnya jangan diberikan HP. Kalau mau kita temenin. Kalau mau, sehingga bisa kita kita berikan pemahaman kepada dia terkait dengan apa yang ditonton, dan selektif sekali apa yang ditonton. Karena kalau dibiarkan sendiri itu kan banyak link-link yang aneh-aneh itu. Di YouTube itu kan kalau ada
Ternyata suka ada iklan, apa, diklik macam-macam kan bisa kemana-mana. Nah, memang di era liberal sebenarnya, di era liberal, bukan di era digital. Kalau digital sih dalam Islam juga kalau memang digital itu teknologi ya nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi masalahnya digitalisasi sekarang kan dikuasai oleh liberal ya, dikuasai kehidupan barat ya, sekuler tadi. Karena kita dikuasai oleh sekulerisme tadilah, maka mereka para pengusung sekuler akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi kita, mempengaruhi generasi muda kita. Dengan apa? Dengan paham-paham mereka. Salah satu paham liberal itu, paham sekuler itu adalah kebebasan. Karena liberal itu artinya bebas. Ya, kebebasan bertingkah pola, kebebasan bertingkah laku, atau huriyatul syakhsiyah disebutnya. Ya, jadi kebebasan berperilaku. Mau pacaran, kayak mau zina, kayak mau LGBT, kayak itu dalam konsep mereka itu boleh. Bahkan harus difasilitasi. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah, dari mana muncul konsep diperbolehkannya LGBT? Sebenarnya LGBT ini merupakan salah satu bagian dari kampanye global, ya, ideologi sekularisme yang berasal dari pemahaman mereka, ya, pemahaman ekonomi mereka. Nah, bagaimana mereka memahami konsep ekonomi mereka? Jadi mereka itu memahami bahwa manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu. Jadi alam semesta ini atau bumi ini sudah tidak sanggup lagi, menurut mereka ya, sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maka agar manusia tetap hidup, harus dibatasi pertumbuhan manusianya. Karena kalau manusia itu makin lama makin bertambah banyak, maka bumi ini tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka akan terjadi kemiskinan, akan terjadi kriminalitas dan sebagainya. Itu perspektif mereka gitu loh. Maka dibuat acara, gimana caranya agar manusia itu tidak banyak, tidak nambah banyak. Caranya itu kalau enggak, pertama itu dengan genosida. Apa itu perang? Kalau bahasa siapa Thanos itu dihilangkan separuh umat manusia. Jadi ke film Thanos. Itu konsepnya begitu kira-kira, dihilangkan separuh manusia. Jadi dengan perang, dengan pemberontakan, pokoknya dengan sesuatu yang bisa menyebabkan manusia itu saling bunuh-bunuhan. Nah, nanti nyantol tuh bisnis lain yang masuk ke situ. Bisnis apa? Bisnis senjata gitu. Bisnis macam-macam lihat orang kapitalis, pokoknya semua dijadiin duit. Nah, yang kedua adalah dengan cara membatasi kelahiran. Makanya ada program KB. Ya, keluarga berencana itu. Yang ketiga ada lagi kemarin ada acara lain yang ketiga itu dikampanyekan itu fatherless, bukan fatherless apa? Childrenless, istilahnya free child apa ya? Pokoknya nikah boleh tapi jangan punya anak gitu. Itu dijadikan gaya hidup. Dijadikan gaya hidup. Lalu gimana kalau nikah nggak punya anak? Tenang, ada bayi ruh. Nah, itu masuk. Ekonomi lagi masuk. Bayi ruh. Jadi boneka yang seperti bayi, beratnya sama, itu loh yang kemarin sempat heboh itu, sama si Gunawan diiklanin sama dia. Itu kan untuk itu sebenarnya, ya, untuk membatasi tadi. Atau yang kelima itu tidak ada pernikahan, ya. Tidak ada pernikahan. Jadi ya hubungan seks aja, nggak usah nikah. Kalau nikah punya anak, digembar-gembar free sex dan sebagainya. Yang terakhir, yang paling parah itu dengan dikampanyekan LGBTQ. Ya, jadi digemborkan hubungan sejenis, dilegalkan pernikahan sejenis. Di beberapa negara Eropa, negara Amerika Serikat itu sudah sah itu. Ya, mereka boleh nikah sejenis, bukan disahkan. Kalau di Jepang lebih parah lagi, nikah sama bantalnya sendiri juga tidak apa-apa. Nikah sama bantal, nikah sama boneka, nikah sama anjing juga ada kalau nggak salah ya. Makin parah aja manusia. Nah, ini karena pemahaman liberal sekuler tadi ya. Jadi kalau kita lihat LGBT, jangan melihat bahwa itu hanya penyimpangan dari sisi itu ya, tapi ada backgroundnya ternyata. Ada upaya, maka kemudian upaya ini terus digempangkan, digembar-gemborkan terus itu dikampanyekan. Karena berasal dari ideologi mereka, sekularisme kapitalis tadi.
Gitu. Jadi terus dikafanyokan, ya, diselip-selipan dalam film, diselipkan dalam macam-macam. Contoh dalam film Upin Ipin aja itu kan ada yang gayanya kayak ini, siapa namanya? Abang Salih. Abang Salih. Namanya Solih sebenarnya, diganti jadi Abang Seli. Coba. Nggak sengaja itu. Seingat saya Upin Ipin awal, generasi awal tuh nggak ada itu Abang Salih itu. Dia nggak ada, terus juga si Mbak Arosnya itu kalau keluar rumah pakai kerudung gitu. Entah kenapa setelah diambil alih oleh UNHCR kalau nggak salah. Jadi setelah film Upin Ipin ini ramai